Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita buka, baca dan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, manusia ciptaan-Mu yang Engkau kasihi. Kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dalam momen ini untuk juga boleh semakin mengenal Engkau, Bapa kami, dan kiranya Roh Kudus yang tolong kami untuk boleh mengerti apa yang kami baca, apa yang Yesus ajarkan bagi kami di masa sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persekutuan kami serahkan firman Tuhan yang akan kami baca. Kiranya Roh Kudus yang tolong kami untuk boleh menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melihat secara langsung yang disebut biji sesawi? Nah, pernah nggak ya? Atau bagaimana dengan ragi? Sepertinya kalau ragi sebagian besar dari kita sudah sering lihat ya, atau bahkan kita sudah hafal jenis-jenis ragi yang ada begitu ya. Kalau saya sendiri biji sesawi belum pernah saya lihat secara langsung, tapi kalau ragi sekitar 1 tahun yang lalu bisa dibilang saya cukup akrab dengan yang namanya ragi begitu ya, ragi untuk membuat roti. Nah, bicara mengenai biji sesawi dan ragi, kita mau coba rangkum dulu seperti apa itu biji sesawi, juga seperti apa itu ragi. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mungkin belum pernah tahu, mungkin belum pernah mendengar mengenai biji sesawi. Jadi biji sesawi di sini bukan berarti biji yang segede sayur sawi begitu ya, yang sering kita konsumsi. Tapi begini, yang berhasil saya temukan mengenai biji sesawi adalah biji sesawi itu memang betul biji bentuknya. Biji sesawi itu kecil, sangat kecil bahkan ya, ukurannya atau diameternya itu sekitar 1 mm. 1 mm saja. Dan biji atau benih ini kalau ditaburkan atau ditanam di tanah begitu ya, sama seperti tumbuhan lain, dia butuh proses tentunya untuk bertumbuh. Dan biji sesawi ini, benih ini bisa bertumbuh mencapai tinggi 3 meter. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari benih atau biji sesawi yang kecil yang ukurannya hanya 1 mm bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pohon sesawi dengan tinggi mencapai 3 meter. Nah, sedangkan ragi, kalau kita bicara mengenai ragi, kalau dalam pembuatan roti ya sederhananya ragi itu berguna untuk mengembangkan adonan roti. Dalam satu resep adonan misalnya atau dengan 1 kilogram tepung begitu ya, dan bahan-bahan lain yang dicampur, setengah gram ragi saja itu sudah bisa memberi pengaruh, sudah bisa membuat adonan itu mengembang gitu ya. Kalau saya boleh sebut proses mengembangnya adonan itu sebagai dampak dari ragi itu adalah proses yang menggemaskan gitu ya, karena adonan sebelum dia dimasukkan ke proofer begitu ya, dia bentuknya biasa aja, tapi waktu kita udah keluarin setelah beberapa saat di dalam proofer, dia jadi gemuk-gemuk gitu ya. Jadi sedikit ragi saja, sebut saja misal setengah gram, sudah bisa mengembangkan 1 resep adonan roti. Nah, jadi kalau kita lihat keduanya itu punya kesamaan, biji sesawi dan ragi punya kesamaan. Mereka sama-sama kecil tapi berdampak besar gitu ya. Biji sesawi yang kecil bisa jadi pohon yang besar, dan sedikit ragi bisa memberi pengaruh, bisa mengembangkan adonan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagian yang akan kita lihat saat ini adalah kelanjutan dari perikop yang kita sudah pelajari minggu lalu, yaitu Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Jadi sekarang kita akan baca Lukas 13 ayat 18 sampai 21. LAI memberi judul bagian ini perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian lihat, seperti data yang kita bisa lihat di sini ya, hal yang sama dengan bagian ini itu juga ditulis di dalam Matius dan Markus. Nah, mari kita baca sama-sama yang ada di Lukas ini dari ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Amin. Dalam perjanjian baru, khususnya di keempat Injil ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sering membaca di sana, melihat di sana istilah kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yesus sering sekali menjadikan ini topik yang ia sampaikan ketika ia berbicara dan kerap menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Sebab memang tidak mudah memahami rahasia kerajaan sorga, sehingga Yesus memberikan perumpamaan agar pendengarnya dapat menangkap hal-hal tersembunyi atau dapat mengerti apa yang Yesus ajarkan. Di Lukas 4 ayat 43 ada tertulis, ketika orang banyak berusaha menahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka, Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Itu kata Yesus. Nah, jadi di bagian yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus mengumpamakan atau mengibaratkan, memisalkan, memberi gambaran atau memberi contoh kerajaan Allah itu ibarat biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tapi jika sudah tumbuh, sesawi itu bisa tumbuh lebih besar dari sayuran yang lain atau dari pohon yang lain. Dan dia menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus juga mengumpamakan kerajaan surga atau kerajaan Allah itu juga ibarat ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu yang banyak. 3 sukat itu kurang lebih 40 liter begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hingga adonannya itu naik atau mengembang. Lalu bagaimana kita memahami ini? Bagaimana kita memahami kerajaan Allah dari perumpamaan biji sesawi dan ragi yang Yesus katakan? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya sudah banyak sekali sudut pandang atau renungan-renungan ya, atau juga khotbah yang disampaikan dari bagian ini, yang mereka juga punya penekanan masing-masing dari bagian yang berhasil atau dari apa yang berhasil mereka renungkan atau gumulkan dari bagian ini. Tapi saat ini mari kita sama-sama melihat data lain yang ada di Alkitab yang dapat membantu kita memahami bagian ini. Kita coba dari data yang pertama. Ada dalam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau mau buka bisa buka ya, di Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu kata Yesus. Jadi dari bagian ini, dari data ini kita dapat memahami bahwa kerajaan Allah sebetulnya bicara mengenai pribadi Allah itu sendiri. Yesus bilang sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu.
Kerajaan Allah adalah Kristus sendiri yang ada di tengah-tengah mereka saat itu. Dan Kristus sendiri berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, saya mau coba bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bagian yang kita baca barusan. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan Allah datang untuk memerintah? Yesus menjawab, pemerintahan Allah tidak dimulai dengan tanda-tanda yang dapat dilihat orang, sehingga orang dapat berkata, mari lihat ini dia, atau di sana dia. Sebab Allah sudah mulai memerintah di tengah-tengah kalian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kerajaan Allah adalah pribadi Allah itu sendiri. Kita mengerti dari data ini, kerajaan Allah adalah Kristus sendiri. Lalu kita coba ke data yang kedua, dalam Matius 17 ayat 20 dan Lukas 17 ayat 6. Saya bacakan Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lalu di Lukas 17 ayat 6 sejalan dengan ini berbunyi, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau dari data yang kedua ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus pernah menyinggung mengenai ragi, mengenai ukuran biji sesawi, bukan ragi tapi mengenai ukuran biji sesawi yang kecil dalam hubungannya dengan iman yang punya dampak besar gitu ya. Jadi kita mengerti punya iman sebesar biji sesawi saja, yang juga berarti iman kecil saja, Tuhan Yesus bilang takkan ada yang mustahil bagimu. Tentu iman yang dimaksud adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat data yang ketiga sebelum kita coba mengambil kesimpulan. Data yang ketiga dari Matius 16 ayat 6 dan ayat 12 sampai 13. Saya bacakan, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Di ayat 11 ya, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti, murid-muridnya mengerti bahwa bukan maksud Yesus supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, kalau dari data yang ketiga ini, kita melihat bahwa Yesus pernah mengatakan ragi dengan maksud mengatakan soal ajaran. Dan ajaran yang benar adalah pribadi Kristus itu sendiri, yang di dalam Alkitab tertulis, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali ke perumpamaan yang Yesus sampaikan tadi mengenai biji sesawi dan ragi. Jadi sebetulnya dari data-data yang kita sudah coba lihat tadi, kerajaan Allah adalah pribadi Kristus sendiri. Dan iman sebesar biji sesawi saja sudah punya dampak yang besar. Maka perumpamaan biji sesawi yang Yesus ajarkan ini mengajarkan kita bahwa iman kepada Kristus yang tertanam dalam jiwa kita itulah kehidupan. Yang jika dipelihara akan terus berproses membawa kepada pertumbuhan maksimal hingga pada waktunya sekitar kita pun dapat turut merasakan buah dari pertumbuhan di dalam iman kepada Kristus itu. Dan pada akhirnya nanti Kristus datang untuk kali yang kedua menjemput kita yang beriman padanya. Ini seperti burung yang merasakan dampak dan pertumbuhan dari benih sesawi yang menjadi pohon sesawi. Lalu dari perumpamaan ragi kita diingatkan bahwa kedatangan Kristus ke tengah-tengah umat manusia melalui perawan Maria telah memberi dampak yang begitu besar dalam hidup umat manusia. Dan yang kita percaya,
kita yang percaya kepada Kristus, kita harus terus hidup di dalam Dia, sehingga pada waktunya nanti kehidupan kita dapat dinikmati. Dalam arti menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya Kristus menjelang hari Tuhan yang akan tiba. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang perlu kita ingat dari hal ini adalah kerajaan Allah itu menjadi nyata di tengah-tengah kita dimulai dari hal kecil yang punya dampak besar, yaitu iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang Kristus sendiri mengatakan, di dalam Alkitab berbunyi, tertulis, di dalam Dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Iman kepada Kristus itulah yang akan menuntun kita kepada pertumbuhan yang benar dan perkembangan dalam pengenalan akan Allah, hingga pada waktunya kita menghasilkan buah yang baik untuk dinikmati, dan buah ini adalah buah dari pertobatan. Nah, dalam praktiknya, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita pakai prinsip ini, bahwa semua dimulai dari hal kecil. Bahkan dalam perumpamaan lain yang Yesus sampaikan ada tertulis begini. Ada kalimat seperti ini, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi justru dari hal kecillah timbul dampak yang besar. Semuanya dimulai dari kecil lalu berdampak semakin besar dan berdampak. Kita bisa lihat banyak contohnya dari tokoh-tokoh tertentu, atau mungkin kita sudah banyak melihat atau tonton kisahnya begitu ya. Nah, bagi kita, jadi kalau selama ini kita sudah banyak atau sudah terbiasa mengabaikan hal-hal kecil dalam hidup kita, apapun itu, entah mengatakan terima kasih kepada pasangan, kepada suami atau istri kita, mungkin kita sudah terbiasa mengabaikan itu, atau kita merasa sudah tidak perlu lagi mengatakan I love you misalnya ya. Mungkin kita sudah tidak peduli hal sekecil meletakkan sandal kita dengan rapi, atau menyiram apa yang harus kita siram hingga tuntas. Atau kita juga sudah lupa hal sesederhana duduk di samping anak kita lalu menanyakan kabar mereka. Atau mungkin hal-hal kecil lain yang ada di lingkungan kerja kita, di kantor kita. Saya mau ajak kita semua untuk nyatakan iman kita kepada Kristus bahkan dalam hal-hal kecil hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini tidak bicara mengenai menjadi sempurna, tentu kita tidak akan pernah bisa sempurna, tapi kita bicara mengenai proses, kita bisa berproses terus untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, banyak orang di luar sana masih menganggap Kristus itu sebagai sesuatu yang kecil, bahkan diremehkan. Sebab itu kiranya dalam diri kita, dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman kepada Kristus, Kristus itu nyata hidup dalam kita, memberi dampak besar, mengubah kita secara luar biasa melalui pertobatan. Sehingga pada waktunya nanti dunia dapat melihat bahwa Kristus yang dunia anggap kecil itu, dialah satu-satunya juru selamat dunia yang umat manusia butuhkan. Dimulai dari hal kecil, dari kita umatnya, dari aktivitas-aktivitas kita bahkan sehari-hari, bahkan hal yang remeh, hal yang kecil sekalipun. Begitu pula mengenai relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita bisa mulai dari awal lagi, kita bisa mulai dengan langkah kecil kita. Kita bisa mulai rajin berdoa setiap hari, baca Alkitab. Kita bisa mulai dari 1 ayat saja setiap hari dengan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ingatlah bahwa sesuatu yang besar dapat terjadi dalam kehidupan kita dimulai dari hal kecil, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan kiranya iman yang ada, yang bertumbuh di dalam diri kita ini sungguh menghasilkan buah keluar yang dapat orang lain nikmati untuk melihat Kristus itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk apa yang kami dengar saat ini.
Terima kasih bahwa Engkau terus mengingatkan kami dan menegur kami dengan kasih. Dan kiranya hanya kebenaran-Mu sajalah yang berlaku atas hidup kami. Bapa di surga, apa yang telah kami dengar, kiranya Roh Kudus yang tolong kami untuk memahami dengan lebih dalam lagi, untuk mengarahkan kami bertumbuh ke arah Kristus dan berkembang dalam pengenalan kami akan Allah. Tuhan yang pakai setiap apa yang kami baca saat ini, dan mampukan kami untuk mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah yang bersaksi di tengah-tengah dunia yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau terus beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.